Kebanyakan orang Indonesia itu nyamain antara moral dan agama. Maksudnya, moral pasti agama dan agama pasti moral. Ketika orang melihat semakin marak perilaku-perilaku yang dianggap nggak bermoral atau ngelanggar moral, komentar yang banyak muncul adalah, wah, orang-orang udah semakin jauh dari agama nih. Simpelnya ya cukup banyak orang di sini yang mikirnya tuh di luar agama pasti nggak ada moral. Dan agama adalah satu-satunya tempat untuk mencari moral. Bener nggak begitu? Oke, video tadi itu dikirimin dari Discord dan siapapun bisa mengirim video random atau apapun, nanti gue react ataupun debunk dari sana. Tentunya video-video yang singkat-singkatnya aja. Ya mungkin sekarang kita akan membahas hal itu ya, tentang bagaimana moralitas, apakah hanya bisa didapat dari agama dan segala macam ya. Tapi tadi dia ngomongin itu tentang bagaimana orang itu menyamakan antara moral dan agama. Sebenarnya gue itu nggak pernah nemuin sih orang yang menyamakan antara moral dengan agama itu. Karena agama dan moral itu dua istilah dan definisi yang bertentangan. Yang gue temuin itu memang orang menyamakan setiap orang yang bermoral itu karena agamanya itu mengajarkannya secara deskriptif. Sedangkan orang yang gak bermoral itu karena gak ada yang mengajarkan mereka hal-hal yang moral. Dan karena beberapa dari mereka itu nggak studi filsafat dan nggak tahu epistemologi moral untuk mempelajari apa itu yang salah dan benar secara preskriptif. Tapi kita definisikan dulu ya apa itu moral dan agama. Ada banyak definisi yang umum, tapi singkatnya udah jelas. Agama itu terkait bagaimana komitmen intelektual seseorang atau kepercayaannya itu tentang bagaimana seseorang itu memuja atau cara menyembah mereka itu kepada Tuhan sesuai dengan aturan dari agamanya yang dianut. Ini sepenuhnya bersifat teistik. Namun karena ada banyak definisi yang meluas, jadi ada yang bilang itu bukan cuma bersifat teistik bagi komunitas yang menyembah atau memuji Tuhan dengan agama yang konvensional, tapi juga ada yang sifatnya itu non-teistik atau juga deistik terhadap pujian kepada entitas transenden atau imanen misalnya. Dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwa agama itu digunakan pada lembaga-lembaga sekuler yang bersifatnya ateistik. Contohnya itu kayak kapitalisme, nasionalisme, dan marxisme yang dianggap juga sebagai agama. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Trevor Ling bahwa ada banyak literatur yang mendukung pandangan bahwa marxisme merupakan sebuah agama. Dan untuk relasi atau keterkaitan antara moral dan agama, memang sejak awal kepercayaan Abrahamik dan filsafat Yunani itu udah saling terkait antara moral dan agama. Ini dapat kita temui dalam tradisi filsafat klasik dan juga teisme klasik. Tapi bukan hanya karena keterkaitan itu menghasilkan kesamaan definisional, karena ini masuk dua pertentangan kategoris agama dan moral. Dan untuk tadi pertanyaan yang diajukan itu apakah hanya agama satu-satunya tempat untuk mencari moral, jawabannya itu salah. Lo itu bisa temuin di tempat manapun untuk mencari moral relatif lo sendiri yang mengatakan bahwa kanibalisme itu benar, dan lo juga bisa mengatakan bahwa incest dan nekrofilia itu benar. Jadi agama itu bukan satu-satunya tempat untuk mencari moral. Pertanyaan yang diajukan seharusnya itu apakah hanya agama satu-satunya tempat untuk mencari realitas moral yang objektif? Nah, ini baru jawabannya benar. Karena fakta bahwa kita itu nggak bisa menilai realitas moral objektif tanpa ontologi kebenaran moralitas tersebut. Karena sebuah software itu membutuhkan suatu hardware. Dan untuk masalah objektivitas itu sendiri memang jadi perdebatan dalam filsafat sains dan agama terkait ontologi. Apakah bisa dicapai melalui pendekatan naturalistik? Ini yang sedang mereka cari jawabannya. Namun masalahnya lo itu mau gunain mekanisme apa? Karena sains lo itu bisu dalam hal ini. Dan itu bakal jadi masalah filosofis yang terkenal, yaitu is-ought problem atau guillotine Hume, yang menunjukkan bahwa pernyataan deskriptif tidak dapat berubah menjadi pernyataan preskriptif atau normatif. Fakta bahwa orang melakukan suatu tindakan X nggak kemudian langsung mengambil kesimpulan bahwa orang itu seharusnya melakukan tindakan X, atau tindakan X itu adalah hal yang baik atau buruk. Suatu ought sebagai bentuk keharusan itu nggak bisa didapati dari suatu is untuk penjelasan bentuk keadaan. Misalnya hanya karena bendera negara Indonesia itu berwarna merah putih, bukan berarti bendera itu harus berwarna merah putih, atau bahkan ungu, atau bahkan warna apapun. Jadi bagaimana suatu hal yang secara ada nggak ada hubungannya dengan bagaimana hal itu secara harus. Dan hal itu diterapkan ke bentuk penjelasan moralitas terkait apa itu baik dan buruk, dan tindakan apa yang kita lakukan bukan berarti sebuah keharusan.
urusan. Dan kalau kita mengambil pendekatan naturalistik dari metaphysical naturalism atau ontological naturalism yang menggambarkan bagaimana pandangan dunia menyatakan bahwa tidak ada apapun kecuali hubungan yang bersifat fisik yang didasarkan pada tindakan yang buta, dingin, tak bermakna. Demikian untuk setiap hal yang supranatural yang memiliki sangkut pautnya dengan Tuhan atau bahkan entitas abstrak lain itu akan tertolak, termasuk juga moralitas di dalamnya. Dan kalau lo juga sebagai naturalis filosofis dan juga seorang evolusionis yang mempercayai teori evolusi, hasilnya akan seperti yang dikatakan Alvin Plantinga dengan argumen IAEA-nya dan juga yang dikhawatirkan oleh Charles Darwin sendiri, bahwa pemikiran lo yang dikatakan rasional itu didasarkan pada penalaran yang irasional. Dan kalau kata C.S. Lewis, itu bakal memotong tenggorokan lo sendiri. Dan ini juga bisa melebar kemana-mana, belum lagi kalau masuk ke masalah fatalisme, determinisme, free will, consciousness, penjelasan eksistensi lain. Ini makin rame lagi, makin kompleks lagi. Ini jadi bagian masalah filosofis yang termasuk keterkaitannya itu, yang terus diperdebatkan di dalam filsafat budi, filsafat moral, dan filsafat agama. Nah pertanyaannya, apakah lo itu harus menjadi seorang filosofer dulu untuk memahami suatu moral? Kan tentunya enggak. Jadi lo sebagai relativis subjektivis yang bersifat sekularis ateis, pada dasarnya itu masalah lo itu akan melebar kemana-mana dan lo itu akan bingung mau mulai dari mana karena ada banyak kontradiksi di antara para filosof masing-masing dengan fieldnya masing-masing yang memberikan spekulasi masing-masing dengan kesimpulannya masing-masing. Jadi untuk mengatakan suatu nilai-nilai tentang apa yang membuat sesuatu itu baik atau buruk, kalau lu menggunakan paradigma naturalisme itu harus dilalui dengan pendekatan fisik berserta mekanismenya. Dan masalahnya moral itu bukan a thing atau a being. Ini abstraksi sama kayak bahasa dan angka. Sains itu nggak bisa menggambarkan apa itu moral dengan skema indera dan apa sifat deskriptifnya. Kita itu nggak bisa mengukurnya di bawah lab dengan gelas kimia lo diperiksa dengan mikroskop untuk pertanyaan apa itu suatu moral, kebaikan, dan kejahatan. Terus pertanyaannya, bagaimana caranya lo itu dapat membenarkan penetapan nilai-nilai yang bersifat objektif? Kalau lo bilang lo itu tahu secara intuitif bahwa manusia mempercayai ada universalisme moral, meyakini bahwa ada proposisi kebenaran moral atau fakta moral yang berlaku secara universal, berarti lo berasumsi bahwa lo itu punya fakta absolut pada realitas moral itu sendiri. Dan lo memerlukan ontologi untuk berkata demikian. Dan kalau lo masukin moral evolusi yang mana lo sendiri itu nggak tahu apa artinya dan maksudnya, sama kayak tadi, kalau lo seorang naturalis dan evolusionis itu bakal memotong tenggorokan lo sendiri. Dan sederhananya, binatang itu bukan agen moral. Hewan itu nggak punya kewajiban untuk tahu apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang, apa itu benar dan apa itu yang salah. Ketika hewan mematikan hewan yang lain, mereka itu melakukannya dengan memangsa, bukan dengan membunuh. Ketika hewan menyakiti lawan jenisnya dengan memaksa kawin tanpa konsensual, itu bukan suatu bentuk pemerkosaan, melainkan percintaan. Dan sedangkan manusia itu sadar, ingin sekali menganggapnya sebaliknya. Mereka itu berandai dengan menganggapnya bahwa pemerkosaan itu salah dan pembunuhan itu salah. Pertanyaannya, atas dasar apa lo berkata demikian? Siapa yang bilang itu salah dan kenapa lo harus percaya bahwa itu salah? Dari sini lo itu pasti akan bergantung pada pemikiran filsafat atas apa itu baik dan buruk. Yang mana sebagian manusia juga banyak yang gak berpikir filosofis dan itu akan menjadi sepenuhnya spekulatif. Dan jelas juga ada perbedaan antara etika preskriptif atau normatif tentang bagaimana kita seharusnya bertindak dengan moral ontologi yang membahas tentang apakah nilai atau tugas moral itu ada secara objektif dan apa hal yang mendasarinya. Beberapa orang itu bisa menggunakan rasionalitas mereka untuk mengatakan beberapa tindakan itu salah. Tetapi apakah ada hal yang mendasarinya untuk perkataan tersebut? Karena faktanya kita itu bisa membaca tulisan tanpa tahu penulisnya. Tapi pertanyaannya, apakah ketika nggak ada penulisnya, kita bisa membaca tulisan tersebut? Jadi penilaian moral itu nggak bisa hanya didasarkan pada tindakan preskriptif, tapi perlu ontologi untuk membuktikan klaim itu benar. Kalau lo menggunakan akal budi untuk menjustifikasikan suatu penilaian moral karena Immanuel Kant said so, gue juga bisa menggunakan akal budi untuk menyangkal suatu penilaian moral karena Yuval said so. Now, prove that to be objective. You can't, little girl.